Mata buka telinga waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Pak Nurija dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan mempelajari tentang medan gravitasi, merupakan pembelajaran untuk siswa SMA yaitu atau MAN kelas 10 semester genap. Medan gravitasi dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gravitasi dan percepatan gravitasi. Gaya gravitasi kita beri simbol F besar dan percepatan gravitasi kita beri simbol G kecil. Percepatan gravitasi dan gaya gravitasi dapat terjadi pada benda-benda besar seperti antara bumi dan bulan. Bumi memiliki massa dan memiliki jari-jari, dan bulan juga memiliki massa dan jari-jari. Namun gaya tarik menarik antara kedua benda besar ini ditentukan oleh massa masing-masing, yaitu massa bumi dan massa bulan, dan jarak antara bumi dan bulan. Contoh sebagai gaya tarik antara dua massa M1 dan M2 dengan jarak R. Jarak ditentukan oleh posisi. Gaya tarik antara dua benda M1 dan M2 ini mempunyai jarak. Jarak diukur berdasarkan daripada pusat massanya. Besar gaya masing-masing yaitu dengan gaya yang sama. Baik M1 maupun M2 mempunyai gaya tarik yang sama sebesar dirumuskan di dalam F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana G adalah konstanta umum gravitasi, M1 adalah massa benda 1, M2 massa benda 2, per R jarak di antaranya. Dari persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa besarnya gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa. Artinya kalau massa antara dua benda ini semakin besar, maka gaya tarik pun semakin besar. Akan tetapi apabila jaraknya semakin jauh merupakan kelipatan kuadrat, maka pembagi semakin besar. Artinya semakin jauh jarak antara dua benda, maka gaya gravitasinya menjadi kecil. Apabila kita ingin menentukan gaya gravitasi benda di permukaan bumi, maka M1 adalah massa bumi, M2 adalah massa benda di permukaan bumi, dan R adalah jari-jari, artinya jarak antara benda terhadap pusat bumi. Maka dinyatakan jaraknya merupakan R, yaitu jari-jari bumi. Konstanta gravitasi bumi dapat dinyatakan oleh nilai yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sedangkan massa bumi dapat dinyatakan dengan nilai 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Sedangkan jari-jari bumi dapat dinyatakan oleh 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Untuk benda yang bermassa 10 kg berada di permukaan bumi memiliki gaya gravitasi sebesar 98,3 Newton. Dari persamaan gaya gravitasi G M1 M2 per R kuadrat, maka dapat kita masukkan nilai G. Kita juga masukkan nilai M1 yaitu massa bumi, dan M2 adalah massa dari benda yang terletak di permukaan bumi, sehingga jari-jarinya merupakan jari-jari bumi, jaraknya merupakan jari-jari bumi. Sehingga kita dapat nilai gaya gravitasi sebesar 98,3 Newton. Sedangkan kalau kita ingin menentukan persamaan percepatan gravitasi dapat kita ambil dari rumus. Persamaan umum gaya adalah M kali A, tetapi untuk berat F sama dengan M kali G. Maka G dapat dinyatakan F per M2. M2 ini adalah benda yang dipengaruhi, sehingga percepatan gravitasi dapat dinyatakan nilai daripada F yaitu gaya gravitasi dibagi M2, benda yang dipengaruhi. Maka percepatan gravitasi dapat dinyatakan oleh G sama dengan G M1 per M2. M1 ini merupakan massa benda yang mempengaruhi, berarti massa bumi. Maka percepatan gravitasi dapat kita rumuskan. Percepatan gravitasi bumi dinyatakan dalam 9,83 meter per sekon kuadrat dari persamaan gravitasi. Maka percepatan gravitasi atau medan gravitasi dapat dinyatakan oleh G M per R kuadrat, di mana M ini adalah massa bumi, R ini adalah titik dari pusat bumi, ya, jarak diukur dari pusat bumi sehingga merupakan jari-jari bumi.
Berapakah nilai percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi adalah Gm per R kuadrat, di mana G konstanta umum, sedangkan M adalah massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, dan R-nya merupakan jari-jari bumi sebesar 6,37 kali 10 pangkat 6 kuadrat. Maka nilai G dapat dinyatakan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk benda yang berada di ketinggian dari permukaan bumi, kita misalkan ini adalah bola bumi, yaitu ada benda berada di permukaan bumi sebagai dinyatakan sebagai G1 yang nilainya sudah kita ketahui 9,8. Maka apabila ada benda yang setinggi jari-jari bumi, artinya kalau dari pusat bumi ke permukaan ini dinyatakan dengan R, maka berapakah nilai G pada ketinggian R dari permukaan bumi? Sehingga dapat kita hitung G2 ini percepatan gravitasi yang pada ketinggian R dari permukaan bumi merupakan 2R dari pusat bumi. Maka G2 ini merupakan jarak sebesar 2R. Berarti kita bandingkan antara G1 dan G2. G1 berbanding G2 sama dengan Gm per R berbanding G per M 2R. Sebab G2 mempunyai jari-jari sebesar 2R. Maka G1 berbanding G2 sama dengan 1 berbanding 1 per 4. Maka 9,8 berbanding G2 sama dengan 1 berbanding 1 per 4. Maka G2 dapat dinyatakan 9,8 per 4. Sehingga hasil G2 adalah 2,45 meter per sekon kuadrat. Jadi semakin ke atas nilai percepatan gravitasi semakin berkurang. Yang tadinya di sini 9,8, setelah sampai di atas pada ketinggian R dari permukaan bumi, nilainya menjadi berubah, yaitu sebesar 2,45 meter per sekon kuadrat. Jadi G1 9,8, sedangkan G2 sebesar 2,45 meter per sekon kuadrat. Kita lihat dari daftar antara ketinggian dengan percepatan gravitasi G. Pada posisi 0 artinya di permukaan di daerah pesisir atau pantai, kita anggap sebagai 0, itu percepatan gravitasinya 9,83. Setelah kenaikan menjadi bertambah 5 km, berkurang menjadi 9,81, dan seterusnya sampai kita tinggikan, yaitu 10.000 km, itu percepatan gravitasinya menjadi lebih kecil, yaitu sekitar 1,49 meter per sekon kuadrat. Artinya semakin tinggi daerah, maka nilai percepatan gravitasi maupun gaya gravitasinya adalah berkurang. Bagaimana pengaruh daripada medan gravitasi terhadap suhu di dataran tinggi? Mengapa suhu di dataran tinggi suhunya lebih rendah daripada di dataran rendah? Kita lihat grafik hubungan antara ketinggian dengan suhu. Kita misalkan ini pada ketinggian 100 meter itu suhu udaranya 25 derajat Celcius. Sedangkan setelah naik lagi 100, suhunya menjadi berkurang, yaitu menjadi 24,4, berkurang sebesar 0,6 derajat Celcius. Lanjutkan dengan 300 juga berkurang sehingga menjadi 23,8 derajat Celcius. Terus naik sampai 400, yaitu suhunya menjadi 23,2 derajat Celcius. Sampai ke puncak dia 500 meter, artinya ada pegunungan yang tingginya 500 meter, suhunya mencapai 22,6 derajat Celcius. Inilah yang dinyatakan bahwa semakin tinggi dataran tinggi maka suhunya semakin rendah. Semakin rendah dataran maka suhunya semakin tinggi. Jelaslah bahwa terjadi perbedaan suhu antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Berarti di dataran tinggi mempunyai suhu rendah, di dataran rendah suhunya lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi akibat dari medan gravitasi, pengaruh daripada medan gravitasi. Semakin tinggi posisi dari permukaan bumi, maka gaya gravitasi dan medan gravitasinya semakin kecil. Akibatnya kerapatan udara juga bervariasi,
Di bagian permukaan bumi kerapatannya lebih besar dibanding kerapatan udara di bagian atas, yaitu misalkan seperti kerapatan udara akibat tekanan. Apabila gaya gravitasinya kecil, maka kerapatan udaranya renggang. Apabila gaya gravitasinya besar, kerapatan udaranya semakin rapat. Maka di antara dua kerapatan dan renggang ini mempengaruhi penerimaan sinar matahari. Artinya pada saat matahari menyinari, jumlah partikel yang disinarinya lebih sedikit daripada daerah yang rapat. Jumlah O2-nya lebih rapat. Artinya udara yang mendapat tekanan lebih tinggi, ya, ini mempunyai kerapatan oksigen ataupun udaranya semakin rapat. Jadi populasinya lebih banyak dibanding dengan daerah yang tekanannya rendah atau percepatan gravitasinya kecil menjadi renggang, sehingga populasi oksigen atau O2 semakin jarang, mengakibatkan jumlah populasi antara dua daerah berbeda. Jadi semakin dekat dengan permukaan bumi, kerapatan udaranya semakin rapat, sedangkan semakin tinggi dari permukaan bumi, kerapatan udara semakin renggang. Akibatnya panas sinar matahari yang menyinari daerah antara dataran rendah dataran tinggi mempunyai panas yang berbeda. Artinya kalau dia populasi oksigennya lebih banyak menerima panas, sedangkan kalau populasi udaranya sangat renggang sedikit, maka sedikit menerima panas. Artinya semakin banyak dia menerima panas, suhu akan meningkat. Maka dataran tinggi bagian puncak bersuhu rendah, di bagian lembah bersuhu tinggi. Artinya lebih tinggi. Terjadi perbedaan suhu antara daerah pegunungan atau daerah lembah atau daerah pantai. Maka suhu di pantai lebih panas daripada suhu di puncak gunung. Kita lihat di sini adalah rumah bahan baku bambu, ya. Bambu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan rumah. Untuk pengambilan bahan baku rumah ini dalam penebangan pohon bambu ditentukan waktu pengambilannya. Seperti kita lihat beberapa bambu di sini, ada bambu kuning, ya. Kemudian ada bambu betung atau hapus, macam-macam jenis bambu. Kalau ini bambu apus, ya, atau bambu yang mempunyai lenturan, biasa digunakan untuk kerajinan. Bambu dapat pula digunakan untuk bangunan seperti rumah dari bambu. Akan tetapi dalam penebangannya menentukan waktu yang baik. Di dalam menentukan waktu yang baik itu dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi. Ada seseorang yang memiliki kebun bambu memerintahkan kepada pekerja kebun untuk menebang bambu pada saat bulan gelap. Kemudian pekerja menolak untuk menebang bambu di waktu bulan gelap. Menjadi suatu pertanyaan mengapa hal ini terjadi, dengan alasan bahwa bambu yang ditebang pada posisi bulan gelap itu bambu menjadi muda. Artinya bambunya akan mudah dimakan oleh rayap ataupun bubuk, ya, akan melapuk, lebih cepat melapuk apabila bambu ini ditebang pada posisi bulan gelap, ya. Hal ini dapat dinyatakan dalam medan gravitasi pada bulan dan matahari. Kita ketahui bahwa bulan berevolusi mengelilingi bumi selama 1 bulan. Artinya ada posisi-posisi bulan purnama dan bulan baru atau bulan gelap. Pada posisi bulan gelap ini terjadi kesejajaran antara matahari, di sini sinar matahari, dan di sini adalah bulan. Maka bumi yang ada di permukaan ini mendapat gaya dua buah gaya, yaitu sehingga pada penyerapan air pada tanaman terjadi peningkatan dengan posisi mendapat gaya gravitasi yang lebih dari satu, yaitu gaya gravitasi oleh bulan dan gaya gravitasi oleh matahari. Sedangkan pada bulan purnama itu hanya mendapat satu gaya gravitasi saja, yaitu pada siang hari dia hanya menerima satu, yaitu gaya gravitasi matahari, dan waktu malam hanya bulan saja. Akan tetapi pada posisi bulan gelap ini dia akan menerima dua gaya gravitasi.
Contoh sebagai gerhana matahari cincin ini, posisi bulan berada di tengah di antara bumi dan bulan. Maka pada saat ini adalah bumi akan mendapat dua gaya, yaitu gaya gravitasi dari bulan dan gaya gravitasi dari matahari. Maka tanaman-tanaman di sekitar ini pada posisi ini mengalami penarikan sari makanan dan air lebih besar dari biasanya, yaitu pada bulan gelap. Nah, itulah alasan mengapa orang akan memilih waktu penebangan di waktu gelap. Dilarang menebang pohon bambu di waktu gelap atau bulan baru, dikarenakan mendapat lebih besar gaya gravitasi. Sedangkan pada waktu bulan purnama atau bulan terang, dia hanya mendapat satu tarikan saja, yaitu pada malam hari hanya bulan dan waktu siang hari hanya matahari. Tetapi pada bulan gelap ini, waktu siang hari, tanaman mendapat gaya tarik, yaitu gaya tarik matahari dan gaya tarik bulan. Demikian tadi pembahasan kita tentang medan gravitasi. Ternyata medan gravitasi dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menentukan suhu udara pada dataran tinggi dan dataran rendah. Ternyata dataran tinggi suhunya rendah, dataran rendah suhunya lebih tinggi. Itu dikarenakan pengaruh dari medan gravitasi. Demikian juga untuk pembahasan penebangan pohon. Ternyata orang memilih waktu yaitu pada bulan gelap. Karena pada bulan gelap gaya gravitasinya lebih besar, sehingga penyerapan air pada tanaman lebih banyak, sehingga kualitas kayu akan kurang baik karena mengandung air. Oleh sebab itu, atas pemahamannya, atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata.